Pemirsa, dua cawapres yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD tampil dalam dialog interaktif menuju pemilu yang ditayangkan oleh TV One malam tadi. Dalam dialog yang tidak dihadiri oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Caimin dan Mahfud banyak berbicara soal anak muda. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saling adu gagasan dalam dialog bertema mencuri hati kaula muda. Selain tanya jawab antar dua kandidat, para cawapres juga harus menjawab pertanyaan dari panelis. Salah satunya Raffi Ahmad seputar industri kreatif anak muda. Jadi industri kreatif ini bukan sesuatu hal yang kecil. Ini industri kreatif ini adalah sesuatu hal yang intangible. Nah, pertanyaan saya pastinya dari dunia kreatif ini mereka anak-anak muda ini ingin membuat fundamentalnya semakin kuat. Pasti akan membangun ekosistemnya untuk lebih berkembang. Untuk pelatihannya lah, perlindungan hukum atas karya-karyanya. Nah, seandainya apabila Allah menakdirkan Caimin menjadi calon wakil presiden ataupun Profesor Mahfud MD menjadi wakil presiden, apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk anak-anak muda kreatif ini agar mereka lebih semakin mapan? Kita harus bikin kreatif hub. Di situ para kreator, investor, teknologi digabung. Dan di setiap kabupaten kita buat. Supaya apa? Para kreator, para industri kreatif, para investor juga dalam satu kesatuan servis yang tersistem. Ekosistemnya tadi. Yang disebut Raffi ekosistem. Jadi langkah pertama adalah pemerintah harus membangun ekosistem. Mulai dari inovator, kreator, produksi, investasi. Ini satu kesatuan nafas. Lalu membuka pasar kondusif. Termasuk kita kalah jauh dengan Korea karena nggak ada agresivitas pemasaran ke global proses kreatif. Jangan-jangan Raffi ini jago kandang juga gitu loh. Belum bisa menerobos kehebatan. Tapi Raffi nggak salah. Di challenge. Raffi nggak salah. Yang salah adalah negara tidak membantu secara agresif pemasaran di tingkat global. Konkret kok. Saya menjanjikan sesuatu yang sudah sering dikatakan, gaspol. Satu, kami gas itu artinya kami akan menggandakan anggaran untuk keperluan anak muda. Tapi tidak cukup anggaran digandakan. Yang kedua, sikat korupsi. Gandakan sikat juga. Dan polnya itu poles birokrasi agar tidak korupsi dalam menggunakan anggaran. Itu aja. Tidak hanya itu, dalam dialog interaktif tersebut, Caimin dan Mahfud MD juga menyinggung soal kesehatan ibu hamil. Dari 52% pemilih muda itu, tadi sudah disebut-sebut ya, sebagiannya kan adalah ibu-ibu, ya. Nah, ibu-ibu ini yang kemudian menjadi terkenal dalam hari-hari ini adalah ibu-ibu hamil. Ya, jadi perhatian-perhatian terhadap asupan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil. Saya mencatat setidaknya dari sumber Kementerian Kesehatan itu ada 5 yang diperlukan. Kalau boleh mulai dari Caimin 3, Prof Mahfud kemudian 2 atau 3 lagi boleh lah gitu ya. Jadi supaya sama-sama nih perhatian dari cawapres terhadap ibu-ibu hamil itu seperti apa asupannya gitu. Ya mungkin asam folat dan lain sebagainya lah. Silakan mulai dari Caimin dulu. Ya. Karena bicara kaum muda itu sebetulnya diawali dengan ancaman stunting di level usia dini. Tapi sebetulnya mengatasi stunting yang paling pokok adalah sejak usia kehamilan 0. Begitu diketahui hamil, di situ harusnya negara sebagai perintah untuk melaksanakan persiapan generasi. Tentu banyak yang harus diberikan. Paling tidak asupan gizi. Satu. Yang kedua zat besi. Yang ketiga kesehatan menyeluruh seorang ibu. Mulai dari, jadi kalau kami punya ide, begitu kami terpilih, seluruh ibu-ibu harus mendapatkan perhatian langsung melalui berbagai unit kegiatan masyarakat di desa dan di kota.
Baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Mana ini timnya Pak Amin? Mahfud, silakan. Nanti ditanggapi oleh Prof Mahfud, boleh? Tadi yang belum disebut Caimin itu kalsium, Oke. Oke. vitamin D, Oke. kemudian asam folat. Asam Asam folat. folat. Ya, ya, Iya, ya. iya. Dalam debat yang diselenggarakan oleh TV One itu, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak bisa hadir meski sudah diberi undangan. Yang terhormat Cawapres Caimin nomor urut 01 ya. 1, kemudian Prof Mahfud, panggilan-panggilan mesranya saja. Nomor 3, saya tetap ya mengirimkan salam buat nomor 2 yang kebetulan tidak sempat hadir. Gibran Rakabuming Raka, mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir bersama. Selain menjawab pertanyaan dari panelis, kedua cawapres yang hadir juga menjawab pertanyaan dari perwakilan mahasiswa yang hadir. Tim TV One mengabarkan.